Om Swastiastu. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati panitia pelaksana lomba, yang saya banggakan seluruh peserta Dharma Wacana Arjuna Digital 4 tahun 2021, serta seluruh umat sedharma yang berbahagia. Puji angayu bahagia kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta dari seluruh alam semesta, sebagai Sang Penyelamat dari segala macam bara bahaya, serta sebagai Sang Pengasih dari segala yang terkasih. Atas asung kertewara nugrahan ide, pada kesempatan ini kita diberi kesehatan, keselamatan untuk dapat terus berinovasi, berkarya, dan mengembangkan diri, khususnya pada saat pandemi ini. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini, izinkan saya, Nikadek Dian Meangsari, menyampaikan pesan Dharma mengenai rasa cinta yang melekat pada setiap umat. Rasa yang dapat menumbuhkan moderasi beragama, serta dapat menumbuhkan persatuan di antara beragam perbedaan. Oleh karena itu, tema yang akan saya ambil pada kesempatan ini ialah cinta dan kasih sebagai landasan hidup bahagia. Tema ini sangat melekat di kalangan generasi muda, karena cinta dan kasih merupakan hal yang terus berkembang dan tidak akan pernah berhenti. Umat sedharma yang berbahagia, kata cinta dan kasih sudah sangat sering kita dengar pada zaman milenial ini. Para generasi muda selalu mengumbar, menunjukkan dan membenarkan segala perilakunya berpatokan pada kata cinta dan kasih sayang. Lalu, apakah hal itu salah? Tentu saja tidak. Cinta dan kasih dibenarkan dalam ajaran agama. Semua yang ada di dunia akan berjalan indah dengan adanya cinta dan kasih sayang. Tuhan memberikan rasa kepada seluruh ciptaannya untuk dapat memupuk rasa persaudaraan di antara sesamanya. Lalu, apakah yang salah dari rasa cinta dan kasih sayang tersebut? Yang salah dari hal tersebut ialah sikap para generasi muda yang selalu membenarkan segala tindakannya berpatok pada kata cinta dan kasih sayang. Mereka membenarkan segala perilakunya berlindung pada kata cinta dan kasih sayang. Bahkan, Ayukta Krishna pernah bersabda, orang yang tak bisa mengendalikan hawa nafsunya tak memiliki kemampuan berkonsentrasi. Tanpa konsentrasi, tak ada kedamaian. Tanpa kedamaian, lalu bagaimana kebahagiaan bisa diperoleh? Pemahaman yang salah dari para generasi muda telah membelenggu penerus bangsa dalam ketidakpahaman mengenai makna yang sesungguhnya antara cinta dan kasih sayang. Umat sedharma yang berbahagia, kata cinta dan kasih dapat kita golongkan dalam dua kalimat, yaitu cinta dan kasih, di mana cinta dapat kita maknai sebagai rasa yang tumbuh dari dalam hati, rasa senang, rasa ingin memiliki terhadap suatu objek. Sedangkan rasa kasih dapat kita artikan sebagai rasa yang tumbuh dari dalam hati karena adanya rasa cinta. Sehingga rasa cinta dan kasih dapat kita maknai sebagai rasa yang tumbuh dari dalam hati kita terhadap suatu objek di muka bumi. Tentu,
makna mengasihi lebih dalam daripada makna mencintai. Karena di dalam mengasihi sudah terkandung makna mencintai. Sebagai umat sedharma yang tidak bisa dilepaskan dari adanya cinta dan kasih, maka sudah seharusnya kita merealisasikan rasa cinta dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Adapun objek dari rasa cinta dan kasih tersebut bukan hanya kepada kekasih, bukan pula hanya kepada sahabat, bukan pula hanya kepada keluarga, tetapi kepada seluruh ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa. Ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa dapat digolongkan dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu Eka Pramana. Eka Pramana dapat kita maknai sebagai makhluk hidup yang memiliki satu aspek kemampuan dalam hidupnya, yaitu bayu. Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu Dwi Pramana. Dwi Pramana dapat kita artikan sebagai makhluk hidup yang hanya memiliki 2 aspek kemampuan dalam hidupnya, yaitu sabda dan bayu. Contohnya adalah binatang. Bagian yang ketiga yaitu Tri Pramana. Tri Pramana dapat kita artikan sebagai makhluk hidup yang memiliki 3 aspek kemampuan dalam hidupnya, berupa sabda, bayu, dan idep. Contohnya adalah manusia. Saudara umat sedharma, untuk dapat memahami lebih luas lagi mengenai ajaran cinta dan kasih, maka ajaran cinta dan kasih dapat direalisasikan dalam hubungan yang religius melalui ajaran Tri Hitakarana yang meliputi hubungan manusia dengan manusia atau pawongan, hubungan manusia atau lingkungannya atau palemahan, dan hubungan manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa atau parhyangan. Selain dalam ajaran Tri Hitakarana, cinta dan kasih juga terdapat dalam ajaran Tatuam Asi, seperti yang sudah dipertegas dalam adanya kitab Chandogya Upanishad bab 6 bagian 14 sloka 1 yang berbunyi, "Dikaulah itu, dikaulah semua itu. Semua itu adalah engkau. Engkau adalah awal mula jiwatman dan roh atau sat prakrti semua makhluk. Aku adalah makhluk yang berasal darimu. Oleh karena itu, jiwatmanku tunggal dengan jiwatmanmu dan jiwatman semua makhluk. Dan dirimulah sebagai sumberku dan sumber semua makhluk. Oleh karena itu, aku adalah engkau. Aku adalah Brahman." Dari pemahaman tersebut tumbuhlah suatu pemahaman baru mengenai rasa sakit dan kebahagiaan orang lain merupakan rasa sakit dan kebahagiaan diri sendiri. Menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri. Untuk dapat merealisasikan ajaran Tatuam Asi, dapat dilakukan dalam kegiatan-kegiatan sosial dengan berlandaskan semboyan Gumawe Sangkaningrat, yang artinya menciptakan kehidupan yang harmonis, bahagia, dan selaras di antara kehidupan masyarakat. Sesungguhnya yang terpenting dalam menjalani hidup ialah dapat merealisasikan ajaran Tatuam Asi dalam kehidupan sehari-hari. Cintailah semua yang ada selayaknya engkau ingin dicintai. Perlakukanlah semua yang ada selayaknya engkau ingin diperlakukan. Karena rasa cinta dan kasih bukan hanya sebagai pemanis kata-kata, bukan pula hanya sebagai buah bibir, melainkan sebagai realisasi nyata dari adanya cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya, siapapun yang sudah dapat mencapai tahap ini, dapat dipastikan hidupnya damai, sejahtera, dan sentosa. Bahkan, dalam Yajurveda Adhyaya 8 Sloka 32
yang berbunyi Saatah Prataska Wibu Prajasu, yang artinya Tuhan terjalin dalam seluruh ciptaannya. Umat sedharma yang berbahagia, ajaran cinta dan kasih dalam agama Hindu dapat disamakan dengan ajaran bakti, di mana ajaran bakti dapat kita artikan sebagai suatu cinta dan kasih yang mendalam kepada semua objek yang ada di muka bumi, dengan berlandaskan kesucian pikiran, ketulusan hati, dan perbuatan tanpa pamrih. Bahkan, cinta dan kasih diperingati secara internasional melalui adanya Hari Valentine. Siapa yang tidak mengetahui Hari Valentine? Hari di mana rasa cinta dan kasih diperingati secara internasional. Hari di mana orang-orang akan menebarkan cinta dan kasih kepada sesamanya. Dalam ajaran agama Hindu, Hari Valentine merupakan realisasi dari ajaran bakti. Yang membedakan hanyalah dalam prakteknya, Hari Valentine sudah menyimpang menuju budaya kebarat-baratan. Tidak lagi menekankan pada cinta kasih yang tulus dan suci, tetapi menekankan pada cinta yang didorong dengan hawa nafsu. Mengikuti perkembangan zaman tidak ada salahnya, tetapi harus tetap didasarkan pada jati diri bangsa sebagai umat beragama yang selalu menjunjung tinggi adanya moralitas. Umat sedharma yang berbahagia, dari pemaparan saya tadi mengenai rasa cinta dan kasih sayang, rasa yang dapat menumbuhkan moderasi beragama, rasa yang dapat memupuk persatuan antara berbagai perbedaan, dapat saya tarik kesimpulan. Cinta dan kasih merupakan rasa yang bersifat universal, rasa yang bersifat umum yang dimiliki oleh semua ciptaan ide Sang Yang Widi Wasa. Cinta dan kasih dapat kita realisasikan melalui ajaran Trihita Karana dan ajaran Tatuam Asi. Sesungguhnya, siapa saja bisa menerapkan rasa cinta dan kasih. Cinta dan kasih dapat kita terapkan kepada siapa saja dengan berlandaskan Tatuam Asi, Trihita Karana, Sarwam Kalu Idran Brahman, Aham Brahman Asmi. Umat sedharma yang berbahagia, sampai di sini pemaparan saya mengenai rasa cinta dan kasih sayang. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan selama saya menyampaikan Dharma Wacana ini. Semoga dengan adanya Dharma Wacana ini dapat membuka pemahaman baru dan membuka jalan kebenaran mengenai rasa cinta dan kasih sayang yang sesungguhnya. Ingatlah, di saat kita ingin memulai mencintai, disitulah akan timbul suatu kesulitan. Bahkan, tokoh besar Mahatma Gandhi pernah berkata, cinta merupakan bentuk yang tertinggi tanpa kekerasan. Beliau juga berkata, cinta tidak pernah meminta, cinta selalu memberi. Cinta membawa penderitaan, tetapi tidak pernah mendendam, tidak pernah membalas dendam. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Berbeda dengan kekerasan yang akan membawa pada suatu perpecahan. Cintailah semua yang ada, selayaknya kasih ibu dan ayah atau guru rupake kepada anaknya. Ayomilah semua yang ada, selayaknya guru wisesa kepada masyarakatnya. Tuntunlah dari yang salah menuju yang benar, selayaknya guru pengajian kepada muridnya. Kasihilah semua yang ada, selayaknya guru swadhyaya kepada ciptaannya. Ingatlah perkataan tokoh besar B.J. Habibie. Mencintai bukan dengan sesuatu yang sempurna, tetapi dengan melihat sesuatu yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.